Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada pelajaran yang ke-14 dengan tema Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini. Pada hari ini kami akan mempelajari karunia Roh Kudus yang Engkau curahkan atas para rasul dan kepada kami semua. Semoga melalui pembelajaran ini Engkau dapat mengantar kami untuk semakin memahami setiap karunia melalui pencurahan yang Engkau limpahkan atas kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita dan pendalaman lebih lanjut, di awal Pak Dedi akan mengajak kita untuk membaca dan mengamati kutipan kisah dalam kitab suci. Kutipan yang pertama kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13-14. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kemudian pada kutipan yang kedua dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian kutipan yang ketiga juga dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 13. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Anak-anak semuanya, 3 kutipan kitab suci yang telah pada disampaikan tadi, baik dari Injil Lukas maupun 2 kutipan dari Injil Yohanes, merupakan gambaran sebuah situasi yang dialami oleh para murid setelah Yesus wafat di salib. Kehidupan mereka menjadi sangat kacau dan mereka menjadi kehilangan harapan karena Yesus yang mereka ikuti, karena Yesus yang merupakan guru mereka harus mati dan mengalami sengsara yang berujung di kayu salib. Situasi yang tidak mudah bagi mereka ketika seorang pemimpin mereka harus mati di kayu salib. Anak-anak semuanya, para murid sebetulnya ketika mereka mengikuti Yesus, mereka sangat mengharapkan agar Yesus menjadi penguasa. Meskipun Yesus berulang kali mengingatkan bahwa kedatangannya bukan untuk menjadi penguasa, namun para murid tetap mengharapkan hal itu. Ya, di sini Pak Dedi mau menggarisbawahi bahwa ini adalah harapan yang manusiawi. Karena ketika para murid Yesus mengikuti Yesus, selama Yesus mewartakan karya keselamatan Allah, mereka sebetulnya belum begitu paham akan maksud dan tujuan Yesus. Maka apa keadaan mereka setelah Yesus wafat di salib? Mereka menjadi kehilangan harapan.
Mereka berharap Yesus menjadi seorang penguasa, namun pada akhirnya harus wafat di kayu salib. Mereka merasa takut karena selalu dikejar oleh orang Yahudi. Bahkan ada di antara mereka yang harus pulang ke kampung halaman yang tadi dikisahkan, 2 orang murid pulang ke Emmaus. Tetapi pada situasi yang lain, mereka masih selalu berkumpul, namun di tempat yang tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi, karena situasi mereka saat itu selalu dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Itulah keadaan di mana yang dialami oleh para murid setelah Yesus wafat di kayu salib. Dan pada saat Roh Kudus belum turun atas mereka sebagai sebuah kekuatan bagi mereka untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh bangsa. Oleh karena itu anak-anak, mari kita simak video dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-15 berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti bala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Baik anak-anak semuanya, dari kisah yang kita simak bersama-sama tentang pencurahan Roh Kudus ke atas para rasul, ada beberapa poin yang kita pelajari. Yang pertama, Roh Kudus itu berkarya. Karya Roh Kudus itu akan senantiasa menyertai kita semua, bukan hanya para rasul. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu hadir, ada dengan berbagai simbol atau lambang. Misalnya, angin atau udara, itu merupakan lambang dari kehidupan, yang berarti Roh Kudus, Sang Pemberi kehidupan.
Kemudian di dalam kisah tadi kita menemukan ada api sebagai sebuah lambang semangat. Roh Kudus memberi semangat kepada para rasul untuk bersaksi tentang peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Mereka kemudian memperoleh kekuatan yang dicurahkan oleh Allah dan Putra, yakni Yesus Kristus sendiri dalam rupa Roh Kudus. Kemudian pencurahan Roh Kudus juga dalam rupa air yang melambangkan kesegaran dan kehidupan baru. Beberapa kali Pak Didi selalu menggambarkan kepada kalian, simbol air ini biasa kita temukan di dalam sakramen pembaptisan. Kemudian krisma, juga jari tangan atau palem, melambangkan penyembuhan, menjadi kuat kembali atau penguatan. Maka pemahaman akan berbagai bahasa yang dialami oleh para rasul di dalam kisah tersebut melambangkan bahwa Roh Kudus adalah Roh pemersatu, Roh yang senantiasa memberikan kekuatan kepada para rasul dan juga kepada kita semua yang sudah dicurahkan Roh Kudus melalui sakramen-sakramen yang kita terima di dalam gereja. Oleh karena itu anak-anak, untuk kita ketahui bersama, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan pada hari ke-40 Yesus terangkat ke surga. Para murid masih berada dalam situasi dilema. Mereka bingung. Ini Yesus atau bukan? Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengenali bahwa itu Yesus. Kita ingat di kisah perjalanan 2 murid ke Emmaus. Mereka bercerita dengan orang yang ada di antara mereka, namun mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kita ingat peristiwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Di sana Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu semua. Namun pada saat yang sama Thomas masih tidak yakin bahwa itu Yesus. Akhirnya dia mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Barulah Thomas percaya bahwa itu Yesus. Situasi saat itu mereka memang berada dalam suatu kebingungan, tapi satu sisi yang lain mereka masih tetap percaya. Setelah Yesus terangkat ke surga, pada hari ke-50 setelah wafatnya, Roh Kudus turun atas para rasul. Maka sesudah menerima kekuatan dari Roh Kudus, hati para rasul dikuatkan sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul oleh gereja masih terus dikenang dan dirayakan hingga saat ini di dalam perayaan atau Hari Raya Pentakosta. Kita mengenangkan pencurahan Roh Kudus yang turun ke atas para rasul. Anak-anak semuanya, Roh Kudus akan mengingatkan segala hal yang dikatakan dan dilakukan Yesus dan mengajarkan sesuatu yang akan datang. Itulah roh yang dicurahi atas diri para rasul sehingga mereka berani mewartakan kabar gembira, mereka berani mewartakan kerajaan Allah, mereka berani mewartakan tentang Yesus Kristus ke seluruh pelosok bumi hingga ke atas diri kita masing-masing. Dengan demikian anak-anakku semuanya, dengan kehadiran Roh Kudus, karya keselamatan Allah tidak akan berakhir dengan wafatnya Yesus, melainkan terus berlanjut dengan kehadiran Roh Kudus hingga akhir zaman. Baik anak-anak semuanya, oleh karena itu, sebagai bahan latihan kita untuk mengevaluasi, silakan anak-anak mengerjakan lembar latihan pengetahuan 14 yang terdapat pada buku Jamrud halaman 24-26, Romawi 1 dan Romawi 3. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.